Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rika Putri Undarto dan teman saya satunya Reza Ayu Safitri dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai pemerintahan menurut HTUN atau HAN. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 pokok permasalahan, di mana yang pertama kami akan membahas mengenai bagaimana karakter tindak pemerintahan dalam negara hukum modern. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip negara hukum. Pokok persoalan yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana karakter instrumental dan asas legalitas. Nah, memasuki pokok pembahasan permasalahan yang pertama, yaitu karakter tindak pemerintahan dalam negara hukum modern. Nah, kebebasan bertindak administrasi ini dalam teori hukum administrasi negara dikenal 3 jenis kemerdekaan bertindak, yaitu yang pertama dikemukakan oleh Fries Ermesen. Nah, menurut Diana Halim Konjoro, Fries Ermesen adalah kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah eksekutif di sini untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada. Yang kedua adalah delegasi perundang-undangan. Administrasi negara diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan organik pada undang-undang. Hal ini dilakukan oleh karena sifat suatu undang-undang di mana pembuat undang-undang pusat hanya membuat peraturan secara garis besarnya saja, dan kepada administrasi negara atau pemerintahanlah yang kemudian menyelesaikan peraturan yang dibuat badan legislatif dengan keadaan konkret di wilayah daerah masing-masing. Yang ketiga adalah teori Droit Function. Droit Function adalah kemerdekaan administrasi negara atau pemerintah untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang konkret dalam masyarakat, akan tapi tidak berdasarkan suatu delegasi yang tegas. Nah, selanjutnya batas apa saja yang menjadi batas kebebasan bertindak administrasi negara. Nah, meskipun pemerintahan atau administrasi negara diberikan kebebasan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat, namun tetap harus mengingat beberapa hal. Nah, di sini kebebasan menurut Muhsan, yaitu yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku atau kaidah hukum positif. Yang kedua, hanya ditujukan demi kepentingan umum. Membahas pokok persoalan yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip negara hukum. Nah, menurut JBJ Emtenberg, prinsip negara hukum itu ada asas legalitas. Nah, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dan undang-undang yang merupakan peraturan umum. Nah, undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah terikat pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Maksudnya, hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Nah, untuk pokok persoalan poin ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya satunya, yaitu Reza Ayu Safitri. Lanjut saja ke pembahasan ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, pendapat JBJM dan Berger. Prinsip demokrasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik organ-organ pemerintahan dan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung politik, yaitu kepada lembaga perwakilan.
Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Penyelenggaraan pemerintah harus bisa dikontrol. Yang kelima, kedudukan dan keterbukaan pemerintahan. Yang pemerintahan untuk umum. Yang terakhir, rakyat diberi kemungkinan kebebasan untuk mengajukan kebebasan. Yang keempat yaitu karakter instrumental dan asas legalitas. Instrumen pemerintah yang dimaksud di sini yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dan dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain yang masuk dalam public domain atau milik publik. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan-urusan pemerintahan dan masyarakat seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum perdata dan sebagainya. Selanjutnya yaitu asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Dalam kepustakaan hukum administrasi negara, setiap aktivitas pemerintah harus berdasarkan hukum ini yang dikenal dengan istilah asas legalitas 1 atau legalite et spiccaensel. Artinya setiap aktivitas pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas menjadi sendi utama dalam suatu negara hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.